semenjak hari dimana ibuku nggak ada itu ya lebih dari setengah aku tuh ikut pergi bersama ibuku. Awalnya menghantui aku dalam berkarya. Kayak bener nggak sih itu tuh terjadi gitu kan. Kalau dulu ada yang komen katanya sangat tidak idol materials. Kita pengen ngajak teman-teman berbinar untuk nanya 2 orang. Angkat tangan yang ingin bertanya. Tapi tapi nanyanya soal karir aja. Jangan cinta-cintaan karena di kapan lagi tuh nggak ada gosip. Kita semuanya fakta. Jadi kita nggak gosip-gosipan nih. Kita ingin tahu dong personalnya lebih seru kok dibanding gosip-gosipnya. Iya nggak sih berbinar? Emang gue punya gosip ya? Enggak kan? Enggak kan? Enggak ada. Oke, 2 orang angkat tangan yang ingin bertanya kepada ingin tanya kepada Sabrina. Udah kelihatan tuh. Oke, satu lagi. Yang belakang. Oke. Anggita dari Cikarang. Wow. Halo Kak, halo Keren, Kak Anggita, halo. salam kenal. Silakan. Langsung aja. Iya. Boleh. Untuk Kak Bina, mau nanya aja sepanjang karir yang udah dicapai, ada nggak yang merasa belum puas atau belum digapai sampai saat ini? Ya nungguin. Udah ngerekam aja. Mau jawabannya apa ya? Ya. Gampang. Belum nikah aja. Udah. Belum nikah aja. Kalau dibilang nggak puas itu kan berarti ada sesuatu yang pengen banget ambisi gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Karena aku tuh balik lagi ya mungkin semua ini tuh sebenarnya aku lakukan untuk pembuktian kan ke ibuku kan. Gitu, pembuktian kalau aku tuh nggak seperti omongannya dia kalau aku nggak bakal jadi penyanyi yang Besar. Gitu. yang apa namanya nanggung. Oke. Jadi ibuku dulu selalu bilang kayak gitu. Dan sekarang udah di titik ini aku udah ngerasa kayak ya pas di momen ini aku malah nggak bisa buktiin ke dia lagi kalau aku ternyata nggak aku bisa achieve itu gitu. Nah makanya kalau sekarang aku ngerasa kalau melebarkan sayap misalnya mungkin mau main film, Amin, mungkin amin, main amin, apa amin. itu sesuatu yang aku pengen tapi maksudnya bukan yang Dikejar harus banget. terjadi karena itu balik lagi kalau sekarang tuh aku lebih kayak menjalani hidupku aja sih Kak. Jadi kayak nggak semenjak hari dimana ibuku nggak ada itu ya lebih dari setengah aku tuh ikut pergi bersama ibuku gitu. Jadi kayak sesuatu yang terlalu ambisi untuk ku kejar untuk dunia nggak ada. Tapi kalau untuk pengen mencoba kalau memang ada kesempatan ya aku mau banget. Tapi pasti kamu di tahun ini sedang menikmati karir kamu yang berproses, berkarya. Masih menikmati itu aja. Menikmati itu gitu. Kalau Gimana kakak? love. Kasih tepuk tangan dong buat Sabrina. Yes. Selanjutnya satu penanya lagi. Dari KL Lovers, dari Bebinar sama aja karena kita temenan. Iya dong. Kita bestie. Halo Kak, siapa Kak namanya? Halo, aku Aca dari Bekasi. Halo Bekasi. Halo, Kak. Cikarang Bekasi deket sih. Dekat, pasti tebengan ya? Iya, satu kereta ya. Iya. Oke, aku mau nanya sama Bina, setelah memenangkan Indonesian Idol itu ada nggak sih tekanan untuk menjadi sempurna? Karena kan selama ini kita tahu kalau di entertainment itu kita harus selalu sempurna, di mana kayak sikap atau mungkin etika kita di depan kamera gitu harus selalu baik gitu. Terus juga gimana caranya Bina buat menyeimbangkan ekspektasi publik sama kenyamanan Bina dalam bermusik, itu sih. Terima kasih. Gila. Keren gak? Keren gak tuh? Tau gak? Ini KL tuh kayak Lovers. kakak-kakak kalau yang di kelas nih, di kampus ya, yang kayak dia tuh menonjol banget gitu. Karena dari tata bahasanya tuh keren. Keren, KL Club, Bebinar, tepuk tangan dong. Ya. Gimana? Apa Kak pertanyaan yang pertama? Kalau tekanannya sangat-sangat ada. Sangat-sangat ada di mana kayak apalagi bilangnya ada yang bilang katanya kalau juara tuh kadang lebih nggak terkenal daripada yang Dibanding juara duanya. juara 2 atau juara 3 gitu atau bahkan yang nggak juara gitu. Nah jadi tekanan itu awalnya menghantui aku dalam berkarya. Kayak bener nggak sih itu tuh terjadi gitu kan. Tapi lama-lama aku berpikir kayak ngapain aku takut. Karena aku sampai di titik ini pun sesuatu yang aku nggak pernah dream about gitu. Dream with gitu. Nggak pernah aku memimpikan bisa sejauh ini masuk idol gitu. Tapi ternyata Tuhan membawa aku sampai sini. Pun misalkan bener nih ternyata abis juara ternyata nggak laku. Ya udah. Kan yang pengen jadi juara, yang pengen terkenal, pengen jadi artis, pengen punya berkat semua ini. Yang berdoa ke Tuhannya balik lagi bukan cuma aku. Mungkin Tuhan ngebalasnya saat ini doanya siapa. Tapi mungkin one day Tuhan akan balas doanya aku. Jadi
tuntutan yang paling utama itu adalah balik lagi dari pertama dari karya. Mungkin nggak lagu aku akan meledak. Mungkin nggak ada orang yang mau streaming lagu aku gitu kan. Yang kedua, laku bertahan sampai kapan sih Sabrina? Dengan usianya, dengan looknya yang kalau dulu ada yang komen katanya sangat tidak idol materials. Gila. Idol aduh berat banget. Itu Ya kan? itu tekanan untuk menjadi sempurna itu. Iya, itu tekanan untuk jadi sempurna ya. Balik lagi untuk tekanan yang jadi ya kayak K-pop itu ya kan. Kayak awalnya aku benar-benar menyiksa diriku. Itu orang-orang terdekatku tahu banget gimana kalau makan aku muntahin, gimana aku berusaha cari dokter yang bisa membuat aku langsung kurus, langsing, cepat. Orang kan mikirnya, gila Sabrina keren banget dietnya. Enggak guys. Aku juga melakukan hal-hal itu untuk memenuhi ekspektasi tadinya gitu. Sampai pada akhirnya semua itu kena ke kesehatan aku. Baik mental maupun fisik. Kena semuanya. Dan walaupun itu aku udah turun lumayan banyak, ternyata itu juga tidak cukup untuk membungkam mereka. Tidak cukup untuk membuat mereka yakin kalau aku tuh idol material. Gitu. Aduh. Iya, ternyata nggak cukup. Akhirnya aku lakukan lagi lah hal-hal yang dulu aku kayak misalkan di muka. Aku takut banget melakukan treatment apapun di muka karena sakit udah pasti. Gitu kan. Aku tuh pain tolerance-nya rendah. Tapi aku mencoba untuk melakukan itu semua. Sampai aku yang tadinya gimana jadi sekarang gimana. Tapi ternyata itu juga nggak cukup. Serba salah. Serba salah. Makanya balik lagi untuk ke pertanyaan yang kedua. Gimana pada akhirnya menyimbangkan antara ekspektasi orang dengan kenyamanan aku. Gitu. Akhirnya aku memilih untuk menjadi diriku sendiri. Apapun itu. Baik tadi kan misalkan etika kita di depan kamera, gimana kita berperilaku. Pasti kan orang-orang kayak, ih masa artis misalnya nyinyir misalnya gitu. Masa artis ngomongnya begini? Enggak. Aku dari awal aku ikut idol, aku begini. Kalian akan selamanya kenal Sabrina begini. Enggak ada tuh misalkan karena kamera on terus kayak, halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Wow seru banget. Terus Repot. Lu gak bisa pulang aja. Enggak, aku gak akan jadi kayak gitu. Kalau once aku ngerasa kayak, misalkan karena kadang tuh setelah aku jadi public figure, ternyata yang diserang tuh juga bukan cuma aku. Mungkin kalau aku yang secara pribadi yang dikata-katain, di hate, aku mungkin masih bisa tahan. Tapi once itu terjadi ke adik-adikku, terjadi ke manager aku, PA aku, atau orang-orang yang ada di belakang aku gak bisa tinggal diam. Karena kayak, gila ya ternyata impact dari satu orang yang misalnya orang yang membuat berita ini which is aku ya, itu bisa menghancurkan privasi banyak orang yang ada di sekitar aku. Itu yang akhirnya aku banyak ngomel, mungkin berbinar banyak lihat ya. Kadang aku live ngomel-ngomel gitu sampai misalkan kalau dulu aku agak ngomel-ngomel sendiri. Kalau sekarang misalkan ada satu akun misalnya apa gitu. Paling ya ada si ini ya nggak ada temennya. Ya ini siapa gitu. sih? Atau kadang misalkan aku di komentar aku pinin komenannya. Aku sematkan komentarnya. Akhirnya buat orang tuh ntar dia ngapus sendiri komenannya. Kadang dia gini sendiri. Jadi menurut aku sekarang kalau misalkan orang nyerang aku, mungkin kamu berekspektasinya kan untuk diladenin. Oke. Aku kan banyak anak-anak Buddha ini kan. Ya, kamu mau engagement apa? Mau closures apa dari aku? Ini aku kasih. Sebenarnya kalau orang mikirnya, Sabrina kok ngapain sih ngeladenin gitu? Enggak. Bukan karena kenapa Justru ngeladenin. ini pengen nanggepin yang orang ngomongin itu karena kan. Aku pengen kita semua tahu siapapun itu, mau public figure, mau siapapun itu, kita tuh cuman manusia biasa. Sama aja, ini tuh profesi kan, kakak kan profesi sebagai wartawan, kakak profesi, aku sebagai penyanyi, aku profesi, yang dibalik setelah aku menyelesaikan profesi aku manusia biasa. Yang punya perasaan juga, yang punya tersinggung juga, yang punya emosional juga. Dan itu yang sesuatu yang harusnya kita tuh respect satu sama lain. Iya dong. Ya kan, itu Tepuk yang tangan kita dong. lupa. Wow. Itu yang kita lupa. Kadang nih kak, jangan gitu ya, kadang misalkan ada isu nasional apa. Ada isu nasional apa tapi ada satu public figure yang gimana gitu. Akhirnya kita meluapkan kemarahan kita itu tidak pada tempatnya. Misalnya kak, isunya politik gitu, gitu kan. Tapi ada satu public figure yang kenapa, rame saat semua orang nyerang ini. Yang akhirnya melupakan poin dari masalah nasional ini adalah di bidang politik ini. Gitu, jadi
mengalihkan isunya gitu kan. Nah itu tuh kasihan banget sama orang-orang yang begitu Kak. Kayak gila ya jadi samsak kemarahan publik gitu. Nah itu yang kayak gak bisa. Kalau sama orang lain silahkan deh kalau misalkan kalian mau kayak begitu. Tapi kalau aku yang udah notabene kehidupanku udah keras, anak Sumatera pula, ya kan? Hidup Sumatera. Kamu nggak bisa sih bimbing ke aku ataupun ke orang-orang yang aku sayangi. Gitu. Kita nggak bisa. Keras nih buat calon pasangannya. Keras. Sering-sering sabar. Iya benar. Buat siapapun sering-sering Itulah sabar. alasan kenapa saya sampai sekarang jomblo. Itulah, iya kan sulit.